Jangan takut bercerai, bahwa tidak semua perceraian itu menjadi buruk. Tapi saya nggak mau menyalahkan siapa-siapa. Sampai ke perceraian kedua saya menyadari di hari ini bahwa saya kurang mau mengerti one day kalau mama meninggal. Kalau ayah kalian susah, kalian harus tolong. Di usia saya 10 tahun, orang tua saya berpisah. Nah bayangkan usia 10 tahun mencari kasih sayang yang dimana ayah saya begitu penuh perhatian. Ya apa aja diperhatikan sehingga saya kehilangan. Akhirnya saya SMP kelas 1 saya ketemu nih sama papa. Sama papanya Oscar sama Mario. Nah di usia itu sehingga kayak ini kesadaran saya aja ya, apakah itu pelarian atau tidak, saya kurang mengerti. Akhirnya lari lebih banyak di keluarga sana. Menikah di usia 17, punya anak di usia 18. Berpisah di usia 24. Di mana orang sedang pacaran, saya sudah berpisah dan punya anak. 2 lagi. Saya tuh bukan hidup dalam perkawinan yang baik dan start bagus gitu. Kebetulan mantan suami saya ini anak manja. Jadinya karena manja, jadinya sesuatu itu ya gampang aja. Jadinya enggak tough as a man, as a father, as a husband gitu. Enggak gitu. Jadinya saya yang harus fight untuk itu. Makanya terjadi tidak kuat menghadapi ini untuk saya. Kenapa saya gagal gitu. Tapi saya nggak mau menyalahkan siapa-siapa. Saya nggak bilang, oh ini ayahnya. Dan saya tidak pernah menjelek-jelekan mantan suami saya dulu kepada anak-anak. Biarlah proses itu yang nanti mereka belajar. Ya karena dia nggak punya dasar fondasi rumah tangga. Dia pulang suka-suka 3 hari sekali. Dia cari duit suka-suka, kadang-kadang enggak. Jadi menurut dia, it's not my responsibility gitu loh. Garis besarnya gitu. Iya, tapi kan lama-lama cinta itu kan ternyata bukan hanya cinta ya. Cinta tuh baru tuh. Cinta, menghargai, ya kan. Dari situ kita bisa lihat kan, how you respect me dengan waktu itu mungkin cuma baru 1 anak. Ya kan, makanya saya waktu dari muda itu udah jualan, itu udah kerja aja saya terus. Sampai sekarang pun, karena itulah prinsip saya, makanya saya bilang. Kalau kita berpasangan apapun kalau bisa kita punya income biar apapun. Karena itu yang membuat each other respect. Kata-kata arti tidak menghargai luas untuk saya dalam berkeluarga. Dalam berkeluarga itu artinya sangat luas. Nah kalau ditanya perceraian saya, kalau saya perceraian pertama saya merasa karena kami terlalu muda. Jadinya dua-dua tidak punya landasan yang kuat dalam arti berumah tangga. Kalau yang kedua itu lebih kepada saya yang merasa itu tadi, perhatian kesensitifan saya. Bahwa ternyata harus ada pengertian itu. Tapi kalau itu pun diteruskan untuk saya, ya biarpun hubungan kami tetap baik sampai hari ini, saya yang akan tersiksa. Jadi untuk saya hidup itu you have to make your own happy gitu. Kamu dulu harus happy. Karena kalau kamu happy, semuanya pasti akan happy.
ada. Ibu saya selalu mempertahankan. Karena dia merasakan, dia selalu mempertahankan. Dia tidak pernah malah atau mengatakan atau menganjurkan, sama sekali enggak ibu saya. Karena setiap rumah tangga berbeda-beda. Untuk saya ada satu keluarga yang kuat semua, tetapi di dalam ceritanya menyedihkan. Kalau mau tahu, mempertahankan itu menyedihkan, gitu. Ternyata terbelenggu. Nah itu yang saya bilang, bagaimana happy itu buat Mbak mungkin happy itu beda, buat saya mungkin beda, gitu. Tapi untuk saya happy itu adalah jujur. Buat apa saya menahan semua demi keutuhan rumah tangga, ya, yang dimana demi anak-anak, itu kan selalu terjadi pada kita, yang dimana anak-anak itu tahu kok. Jangan dipikir anak-anak sekarang tuh nggak tahu apa yang terjadi pada orang tuanya. Mereka sekarang smart, anak-anak sekarang. Mereka tahu, tapi ini urusan orang tua mereka. Tapi kalau untuk saya, buat apa hal-hal seperti itu menjadi kemunafikan yang yaitu ya karena dari keluarga kami dari dulu tuh nggak ada yang cerai. Gitu. Tapi sebenarnya mempertahankan ini udah amburadul, sampai kacamata luar juga udah bisa lihat bahwa itu amburadul sebenarnya. Sekarang ada 2 perceraian. Diceraikan dan menceraikan itu sangat beda. Diceraikan biasanya wanitanya jauh lebih lemah. Tapi kalau menceraikan biasa mereka lebih kuat. Karena mereka sudah siap. Karena mereka sudah siap, mereka tahu, mereka berani bersikap. Makanya kalau kita lihat yang lemah-lemah, aduh takut nanti enggak. Terus gue gimana dong kalau ya ntar kalau dia pergi terus gue gimana. Ya karena itu ketergantungan yang luar biasa sehingga tidak bisa bersikap. Mantan suami saya ini mungkin merasa bingung juga menghandle saya dengan harapan-harapan saya itu, ya. Dengan kami berpisah, dia udah nggak ada tekanan itu lagi. Kalau saya lebih udah clear untuk saya bahwa saya nggak ada harapan, mau ada yang bilang selamat pagi, ada yang peluk kayak, ada yang apa kayak, ini udah nggak ada lagi untuk saya, untuk kepositifan saya, dan kami menjadi teman yang baik. Itu kepositifan. Saya bahagia, tidak selamanya buruk. Tapi bukan berarti harus bercerai dalam segala hal ya. Maksud saya jangan takut bercerai. Bahwa tidak semua perceraian itu menjadi buruk. Ya tabu, benar. Itu yang tadi bilang tadi kan, di usia sekian harus menikah. Perempuan di usia sekian harus menikah. Tapi menurut saya mau perempuan menikah usia 36, 37 di tahun begini, untuk saya fine. Sehingga mereka lebih mateng, dia tahu pasangannya siapa. Sehingga perceraian ini malah mengecilkan perceraian. Tapi karena persyaratan kawin 2 tahun cerai, 3 tahun cerai, 4 tahun cerai, 5 tahun cerai. Ya karena itu. Karena ya itu harus. Gak enak apa kata orang, apa kata tanteku, apa nenekku. Duh nenekku udah nanya-nanya, so what? Kenapa harus mikirin si nenek, si tante, si om, si papa, mama ya? Kalau untuk saya gitu loh. Kita perlu menghargai mereka, jangan salah. Tapi kita juga harus bahagia. Kematangan saya ini adalah karena proses kehidupan saya. Ini saya lihat keluarga saya lihat ibu bapak saya, kejadian saya. Sehingga motivasi itu kalau selalu ditanya kan, makanya dulu pengen banget saya membuat sebuah buku dengan judul Dari Mana Datang Kekuatan Ini. Saya tahu bahwa Tuhan membimbing saya, itu pasti. Tapi kok gimana ngetracknya tuh bisa sampai sekuat ini. Karena saya kan ngelihat juga wanita-wanita, orang-orang yang gagal perkawinannya kadang-kadang terlalu lemah gitu. Nah kadang-kadang saya menilai saya ini terlalu prinsip ya gitu. Nah saya selalu mendengar kata-kata prinsip itu adalah selalu Mario bilang, ibu saya tuh terlalu prinsip. Gitu. Saya ingin juga menguak
di mana prinsip yang dimaksud Mario itu ya. Tapi kadang-kadang saya masih berpikir gini, ini sebuah proses kan, saya harus jalanin. Hidup itu kan gak selalu senang dan tidak gitu. Sampai kepercayaan kedua saya menyadari di hari ini bahwa saya kurang mau mengerti. Saya lebih mengikuti kesensitifan saya daripada menerima. Saya mencoba mendekatkan karena saya tidak pernah memutuskan hubungan mereka ke ayahnya. Saya tidak pernah memutuskan. Jadinya ayahnya kapan saja bisa menemui. Nah kalau ayahnya tidak ingin menemui, untuk saya cerai adalah cerai, selesai. Saya lebih how to membesarkan mereka, tanggung jawab dia sebagai ayah, ya dari situ kan kita bisa lihat. Saya pernah ngobrol sama anak-anak. One day kalau mama meninggal, kalau ayah kalian susah, kalian harus tolong. Bagaimanapun itu ayah kalian. Itu aja sih pesan saya. Kalau Oscar kan memang orangnya halus. Dia selalu bilang, ya mam, that's it. Kalau yang kecil enggak. Mario tetap lihat dulu harus nolongnya apa. Kalau dia merusak dirinya, misalnya dia mabok-mabok, dia ngaco-ngaco, aku nggak perlu tolong ya mam. Aku bilang, ya kamu lihat aja nanti bagaimana. Pokoknya whatever itu adalah ayah kalian. That's it. Akhirnya dia mencari anaknya, udah itu aja. Akhirnya. Kalau saya kecewa, mungkin pada saat saya menikah, setelah itu kehidupan saya terputus, akhirnya harus membesarkan anak-anak. Di situ ada kekecewaan, di balik kekecewaan itu timbul fighter gitu, timbul kewanitaan saya dan keibuan saya gitu, bahwa anak-anak ini tidak boleh tersia-sia seperti apa yang saya rasakan. Ya kalau ditanya ingin menikah lagi, saya mencoba untuk belajar menyamakan visi misi ini dulu gitu.